Tahu nggak kenapa di sini lagi anak undang? Iya, kenapa di sini lagi? Tahu nggak Daus? Tahu kan ada yang Oh iya, jadi Daus tadi rekomendasi ngasih gitu. tahu. Ternyata alhamdulillah istrinya Jibril melahirkan Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. di bulan yang penuh keberkahan ini. Masya Allah. Mau melahirkan. Ia mau melahirkan. Kayaknya hari ini ya. Iya, tadi udah kayak gede-gede, cuman mungkin harus hari ini kemungkinan, cuman kita belum tahu. Mudah-mudahan kita doakan. Oh, luar biasa ya. Jadi akhirnya di rumah antum Setelah- lagi. Luar biasa ya. Settingan rumah antum settingan rumah dan sederhana. sederhana tawadu. Iya. Masya Allah. Ya kita menunggu biasa waktu berbuka untuk Ngobrol-ngobrol. mengisi dengan Obrolan. obrolan-obrolan yang bermanfaat gitu loh. Nah muncul sekarang berarti hukum bagi perempuan-perempuan di luar sana yang haid dan nifas. Tadi kan tentang wanita Ustaz ya. Maksudnya pas banget nih. Harusnya Bro Jibril tahu ini Karena wanita ingin dimengerti. karena wanita yang ingin dimengerti. Iya, jadi ada hukum sendiri tentang perempuan haid atau nifas ini. Nah Jibril juga nanti kita kasih tahu. Nah perempuan haid dan nifas ini terhalang dari saum, jadi nggak boleh saum mereka, walaupun kuat. Oke, Ustaz. Jadi Dilarang gitu. dilarang. Ya. Jadi berdosa gitu, Ustaz? Iya, karena dilarang. Dilarang. Jadi orang perempuan haid dan perempuan nifas ini terlarang dari namanya sholat dan puasa. Jadi sholat pun mereka enggak. Iya, jadi mereka dilarang untuk itu. Kemudian kalau haid kan ada 6 atau 7 hari, kadang ada yang 12 hari. Kalau nifas ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Oh, beda-beda Ustaz. Beda-beda, tergantung. Kemarin istri Ana juga Antum berapa lama? kemarin 2 bulan. 6 Berarti bulan. 60 hari. 60 hari. 60 hari. Nah, itu masa-masa subur terus. Oh, ternyata Jangan tuh kan. Jadi Anda kan langsung ada adiknya lagi kan? Hei. Enggak, kalau itu udah lama Ustaz. Oh, udah lama ya. Masya Allah ya, tapi Islam ngatur peraturan begitu kompleks sampai di detail-detail seperti ini tuh dibahas. Iya, iya, sampai hal-hal yang bahkan teka pikiran gitu. Maksudnya urusan darah aja kita diatur sama Islam kan gitu ya. Nah, haid ini kan sunatullah, maksudnya bagaimana Allah memberikan fitrahnya sebagai perempuan. Jadi LGBT nggak bisa haid. Walaupun dia mengaku sebagai perempuan, kamu mengaku sebagai apa? Kan ada di bule-bule gitu kan. Aku identify-nya perempuan. Oke. But Tapi nggak bisa haid kamu, karena yang bisa haid itu hanya perempuan, atau ada perempuan yang aku jadi laki-laki. Oke. Ya nggak bisa. Anda tetap ada haid, bisa hamil, ada rahim dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi itu adalah fitrah-fitrah manusia yang Allah berikan kepada kita sebagai apa ya? Ayat-ayat kebesaran Allah. Tapi maksudnya di zaman sekarang mah banyak yang pengen ngelanggar sebenarnya dikasih. Iya, justru aneh. Mereka ini ingin melabrak kodrat Betul. sebagai manusia normal ya. Makanya Allah juga dan Rasulnya atur bagaimana cara ibadahnya orang-orang yang haid dan nifas gitu. berarti itu teh nggak puasa, Tidak sholat, nggak sholat, tidak ke masjid. harus balas dengan apa? Dengan puasa, Oh iya, bayarnya gitu. ya. bayarnya. Jadi orang yang haid ini gantinya dengan kodok. Tapi kalau orang nifas ini khilaf ulama. Ada yang bilang harus kodok, berarti 40 poin kah kodok atau ya. Kan misalnya kalau nifasnya pas bulan Ramadan misalnya, Iya, 30 hari atau 15 hari, dia harus kodok 15 hari. Atau misalnya pendapat Imam Malik, kodok iya, fidyah iya. Iya, iya. Tapi ada pendapat juga yang fidyah. Jadi fidyah teh bayar makan aja. Jadi ini cara bayarnya. Tapi kalau haid, khusus haid, bayarnya dengan kodok. Kodok itu mengganti puasa di hari yang lain. Gitu. Nah, ibadah-ibadah yang lainnya untuk orang haid itu selain aktivitas yang barusan, sholat, kemudian puasa, kemudian ke masjid, perempuan haid terlarang ke masjid, kemudian memegang mushaf Al-Quran. Nah, makanya apa alternatifnya? Iya, Alternatifnya zikir pagi sore, kemudian masih bisa baca Quran tapi lewat tablet. Oke. Ya kayak gini misalnya tablet nih atau handphone misalnya. Sedekah masih boleh ya. Dengar podcast, kajian misalnya di online ini masih boleh. Atau misalnya ada kajian yang nggak di masjid misalnya. Boleh dia datang gitu.
Sekarang Jadi- udah mulai banyak juga satu Oh boleh masuk Ustaz, kan banyak di kalangan awam gitu ya, kayak teman-teman anak tuh berpikir kalau lagi haid tuh gak boleh masuk masjid Ustaz. Emang nggak boleh masuk masjid. sama Cuma sekali satu. kalau ada kajian di luar masjid misalnya. Nah ini nih masuk masjid itu kan di area utamanya. Pelataran. Kalau pelataran nggak ada masalah. Empat parkir ini, kan, ini. empat parkir. Tenang naon. Ngapain ya tapi? Tenang naon sih. Ngan mau Ngan naon. khusyuk gitu. Kejauhan ya. Kejauhan. Jadi si orang haid ini tidak boleh ke area utamanya. Oke, Sat. Jadi kalau di pelataran, di teras gitu ya, boleh. Gitu. Jadi orang haid ini tidak berhenti dari ibadah. aktivitas ibadah. Oh iya. Nah, nggak boleh juga nih kalian para suami mendekati perempuan ketika haid. Harus jarak semeter. Ente dong, maksudnya di itu Ya. jima maksudnya Jima. nggak boleh jima karena ada kafarohnya. Kalau menjimai wanita haid itu kafarohnya 1 dinar. Kalau kafarahnya tidak dipenuhi Dosa. jadi dosa. Kafarah itu Bet berarti ngalanggar nawe dosa gitu. Matak mayar kafaroh ge dosa. Nah, itu sih. Makanya wanita haid ini kata Nabi SAW boleh kalian bermesraan asal yang di atas sarung. Oke. kecuali alat kelamin ya. Iya, soalnya alat kelamin itu nggak boleh us. Saya kasih tahu sama kamu nanti seserentang sih. Coba lebih spesifik ya. Spesifik naon? Alat kelamin itu sampai berhubungan seksual Iya sampai berhubungan, atau, sampai berhubungan. atau misalnya ada batasan tetap masih boleh Ini nih asal intinya, tidak intinya jangan berhubungan badan nggak boleh. Jadi kalau bermesraan itu mah nggak ada masalah. Tapi Gitu. si pemersaannya nggak bikin nge-trigger Sat, ya bisa dibilang. Ya jangan sampai terjadi apa yang Anda inginkan dong. Ya. Intinya kalau haid itu. tapi istri Mending juga menghindar, inginkan Ustaz. mending menghindar. Iya, kalau yang diinginkan oleh berdua kan. Jadi dulu itu orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang ahli kitab, kalau perempuan haid itu dijauhi. Oh. Disimpan di kamar di mana gitu. Jadi seakan-akan najis gitu. Oke. Nah, Islam datang, Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan bahwa dapatilah apa yang ada di atas sarung kata Nabi. Maksudnya istrimu ini ya tidak najis gitu loh. Nggak sampai Nggak sampai segitunya. ya, Strict itu strict itu tetap bisa kita bermesraan, ya peluk gitu. Nggak ada masalah tidur bareng. Yang tidak boleh itu hanya sampai berhubungan badan. Gitu. Apalagi bulan Ramadan. Betul. Ya, bulan Ramadan itu kan hanya boleh di malam hari saja. Betul. Jangan sampai kebablasan Anda siang hari. Siang hari berkegiatan aja. Iya. Kan ibadah saja baca Quran banyak. Ya masih banyak lah ya. Betul-betul. Jangan banyak di kamar bersama istri gitu itu. Sehari ya. Iya. Mereka Bahkan setan dibelenggu. Ya Oh, balik lagi, setan yang mana ya? gitu. Siap. Berarti tapi alhamdulillah Sat, di zaman modern ini berarti banyak kemudahan ya buat teman-teman yang perempuan haid ini kayak ada bisa tetap baca Quran pakai tablet gitu. Ya, ya. Iya. Banyak kemudahan. Kemudian tapi dengan banyak kemudahan Iya. kadang-kadang suka jadi Kadang Korea kan mah. lagi baca Quran Sat, ada nanti wah apa nih gitu. Ya makanya mending tablet sendiri gitu yang enggak yang Terus di airplane Oh, Sat, ya. khusus. Di airplane ya. khusus gitu. Bisa aja mungkin baca Quran di handphone tapi memang di airplane mode gitu. Ya, betul, Sat. Oh iya, nggak kepikiran lagi. Kepikiran atau harus Kan anda belum head jadi nggak kepikiran. Coba head dulu. Kan nggak bisa. Ya, Kan? kita Kan doang, bisa. yang Nggak natural. airplane mode-nya Ud. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah tidak haid, berarti hukum ini hilang. Kan ada orang tua yang udah menopause. Ya, mana bisa. Jadi mereka ini tidak usah bayar kodo, dah haid gitu. Dan nggak mungkin hamil lagi. Tidak ada alasan yang bisa full tetap apa namanya? Beda 30. Ada lagi ini Ustaz keresahan. Jadi perempuan ini tuh merasa kalau on periodnya di waktu tertentu ya jadi nggak bisa 10 hari terakhir ya jadi nggak bisa sholat Oke, id oke. ya jadi ada guilty feeling gitu padahal kan Iya, iya, benar. Balasannya juga- bagus. Anda pertanyaannya, kamu ngaji dari mana? Ya, tapi udah pakai oh ini. Udah banyak gamis. Udah habis dia akhirnya sudah berubah Masya Allah. alhamdulillah Ustaz udah makin ngaji ya. Ya, apalagi momen 10 hari terakhir ya, momen krusial Ramadan gitu ya, mobil yang sangat dicari. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang haid? Ya, dia kerjakan apa yang dikerjakan orang-orang beribadah pada umumnya yang tadi Anda sebutin, kecuali puasa, sholat, dan ke masjid. Di rumah aja, banyak zikir, banyak baca Quran. Me time gitu teh. Iya, maksudnya intinya tidak ada ibadah-ibadah inti yang tadi, ibadah yang lain masih boleh. Kemudian ketika Idul Fitri, wanita-wanita haid ini boleh datang. Kan Idul Fitri iya, tidak iya. di masjid, Di lapang. Iya ya di ya lapangan. di musola gitu ya, Ya, di bisa. lapang, ya bisa Ruang di terbuka. ruang terbuka, di jalan misalnya. Nah, mereka boleh datang tapi tidak sholat.
Boleh atau harus? Boleh. Boleh. Jais gitu. Disunahkan lah. Disunahkan perempuan-perempuan hari ini datang ke tempat sholat Id tujuannya untuk menunjukkan kaum muslimin ini banyak. Oh. Oh berarti dapat pahala ya? Dapat pahala. Mending datang. Jadi Iya. perempuan-perempuan haid disarankan sama Nabi SAW untuk datang ke tempat sholat Id. Walaupun mereka tidak sholat Id. Gitu. Jadi memang untuk memeriahkan aja karena ini kan hari raya harus meriah gitu. Betul. Dan sebenarnya ini mah bukan hukuman buat wanita ya maksudnya? Bukan. Dikasih itu tuh. Iya, Ini tapi tuh- kadang dia merasa, aduh nih kita nggak bisa kayak cowok nih dapetin pengen pahala berpahala. Justru dengan dia meninggalkan sholat dan puasa, dia juga berpahala. Iya. Oh iya karena Jadi melaksanakan. Karena melaksanakan perintah. Iya. Targetnya apa nih? Tapi berarti kalau gitu targetan 10 hari terakhir pengen rame-ramean aja kan? Ya, Gabung sama iya. teman-teman berarti Iya, kan? akhirnya kan kembali ke niat, Iya, Us. iya, Makanya ketika dia tidak mengerjakan sholat dan puasa itu bukan artinya pahalanya hilang, justru pahalanya tetap. Bisa jadi bertambah malah ya karena Iya, bukan bisa jadi bertambah, tapi karena pahalanya tetap. Karena dia kalau mengerjakan dia berdosa. malah jadi dosa. Iya gitu. Oke. Dia Paham, taat melanggar. dengan larangan gitu. Iya. Paham. Nah ini yang harus Anda jelaskan nih ke istri dan teman-teman. Betul. Betul. Ini ngomongin data nih. Sat. Wah, Kasih data us. kasih data Us. Jadi apa namanya obrolan kayak gini mungkin dirasa kalau Oh, tabu ya? di mayoritas muslim tuh di yang perempuan di Indonesia ya merasa tabu. Sat. Jadi makanya apalagi kayak kok malah kita yang cowok-cowok nih yang ngomongin tapi kan di sini adalah konteksnya Sat. Betul. Nggak apa namanya ngasih Educate. Ya cowok-cowok juga nggak salah ngomongin haid. betul. Iya, Kan biar kita jadi kan suami. kita dituntut si paling harus mengerti. Iya, kamu punya istri kan, Iya. punya anak perempuan, Iya, betul. ada ibu, ada saudari perempuan, kita juga harus Ada paham. sepupu juga, Sat, ya. Ada sepupu, kita juga harus paham. Bukan hanya perempuan, kadang justru para perempuan ini di zaman Nabi SAW itu datang ke Nabi nyari fatwa. Oh, iya, betul. Sat. Mereka nggak malu maksudnya bertanya kepada Nabi tentang darah gitu, tentang darah-darah perempuan. Dan ini bukan hal yang tabu. Ya, ini kan termasuk ya kayak sex education gitu ya. Iya. Bahwa perempuan ini pasti haid gitu loh. Iya, Ada iya. periodnya gitu Ada loh. BT-nya ya. Sat. Ada mood swingnya, Ada mood swing. ada nifas. Ini kan salah satu edukasi yang tabu di orang tua kita dulu. Betul. Dan ini sebenarnya harus dibahas. Betul. Gitu. Iya. Banyak dapatnya dari sumber-sumber yang tidak bisa. Iya, kadang ada Percaya kasus jadinya. dulu kita kan anak kan pegang pesantren ya. Ada kasus di mana kalau tidak diedukasi, ini anak akan bingung. Ini kenapa saya berdarah? Iya. Ini apa penyakit santet? Waduh. Padahal kan ini benar juga, adalah benar juga, Bang. edukasi gitu loh. Mereka nggak tahu. Makanya anak saya pribadi, anak suka datangin tuh dari bidan untuk edukasi anak-anak Iya, perempuan. Karena mereka ini perlu ini mendapatkan selain dari hukum fikihnya ya, dari hukum kesehatan, bagaimana menjaga area itu, gimana caranya membersihkan. Kan ini hukumnya dengan najis, dengan Betul. sah dan tidaknya Iya, sholat. iya sadat. Mandi besar. Mandi besar ini kan Mandi junub. ini sangat Kompleks, sangat kompleks dan ini harus dibahas gitu, jangan ngerasa tabu. Betul. Nah cuman ya itu tadi karena tidak biasa mendengar yang seperti ini dianggapnya jorok, Banyak yang dianggapnya- ngeceng-cengin kalau malah dibecandain. gitu Iya atau kali ya. misalnya ya ini dianggapnya jorok atau tadi jadi bahan bercandaan, bukan jorok kotor jadi joroknya teh flirting gitu apa sih? Oh iya. Pervert gitu, Iya, pervert. iya. oke. Lebih ke jorok Lebih ke ke- seks gitu Iya ya. gitu, padahal mah enggak gitu. Daging semua padahal maksudnya ilmu gitu. Bubur semua. Ay. Kalau daging katanya susah di ini gigit, kalau bubur mah langsung telan. Telan. Oh. Jadi jangan bilang daging semua. Cek si Kevin itu Kevin Kausar. Shout out tuh Kevin Kausar. Oke, Sat. Masya Allah. Ini kan belum pembahasan ke wanita hamil juga, Sat. Mesti ini baru head Iya, hamil, haid, Wah, masih. fit namanya nifas, menyusui. Ini kan ini hubungannya luas dengan perempuan. Berarti kita harus bikin satu pembahasan khusus tentang wanita hamil. Ada Bro Jibril nanti insya Allah. Iya, nanti Jibril Ya, harus kita bukan tambah. hamil menyusui ya, depan hamilan geus beres. Oh iya ya. Oh iya, menyusui. Gitu. Menyusui. Nanti kita bikin segmen khusus lah masalah fikih perempuan. Gitu, Siap, Bro. Jazakallah, Sat. Oh, jazakallah khairan.